jam 4.30. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was sabirin wal mustaqimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu adzim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita telah melampaui bulan Ramadan kurang lebih hampir 2 pekan. Kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan, dan insya Allah keluar dari Ramadan ini kita sudah menjadi pribadi yang terus untuk melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling menjadi tauladan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara marilah kita isi bulan-bulan setelah Ramadan dengan yakni kita menjadikan iman sebagai imam, dan juga mudah-mudahan kita mampu untuk yakni meraih kebahagiaan hakiki melalui petunjuknya, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini khatib insya Allah akan mengambil judul Syawal adalah awal. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syawal maknanya menurut etimologi adalah peningkatan. Jadi kalau kita di bulan Syawal ini meningkat ibadah kita, amal kita, maka itu adalah ciri bahwa Ramadan kita itu sukses. Dan kata Ramadan itu artinya adalah pembakaran. Sukses yang dimaksud bulan Ramadan itu adalah ketika kita sukses dalam melakukan pembakaran. 2 hal yang kita bakar, yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah nafsu kebinatangan kita. Kalau kita mampu membakar sifat-sifat kebinatangan kita, misalnya kesombongan kita, ketamakan kita, ketidakadilan kita, kerakusan kita, maka itu adalah diantara bahwa kita bisa mencapai Syawal
atau bisa mencapai peningkatan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka tujuan ibadah puasa yang sudah kita lakukan itu la'allakum tattaqun. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud dengan tattaqun di situ bukan la'allakum minal muttaqin, bukan agar kalian menjadi orang bertakwa, tetapi agar kalian bertakwa. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau menjadi bertakwa artinya takwa itu tidak berhenti di situ. Takwa itu terus dikembangkan, tattaqun, terus berproses. Jadi orang yang berpuasanya berhasil, Ramadannya berhasil dan meraih Syawal, meraih peningkatan adalah ketika orang itu mampu terus memproses takwanya, terus meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam redaksi ayat juga dikatakan tattaqun. Allah menggunakan kalimat verbal yang mudhari. Jadi kalimat yang menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Itu artinya adalah bahwa takwa yang diharapkan dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu adalah takwa yang sekarang dan akan datang. Jadi takwa yang tidak pernah berhenti, takwa yang terus dipelihara, diperbarui dan tentunya diawali sejak bulan Syawal. Oleh karena itu maka Syawal adalah awal. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 2 poin yang ingin disampaikan agar kita betul-betul menjadikan Syawal itu adalah awal. Yang pertama adalah menjadikan iman sebagai imam. Jadi Ramadan itu telah kita lalui dengan lapar, dengan haus, agar rohani semakin dikenyangkan. Jadi kalau jasmaninya lapar, maka rohani kenyang. Kalau jasmaninya kenyang, bisa jadi rohaninya tidak kenyang. Maka kemenangan sejati di bulan Syawal ini bukan berarti ketika kita sukses pakaian baru, bukan kita sukses mudik, sukses pulang bawa oleh-oleh dari kampung, akan tetapi justru adalah ketika iman menjadi imam. Ketika kita itu dipimpin oleh imam yang bernama iman. Jangan sampai kita dipimpin kembali ke setelan pabrik, kita dipimpin, diimami oleh hawa nafsu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, wahai Muhammad, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah. Menurut para ahli tafsir, ini hadis adalah qaimah jami'ah lidini kulli. Ini hadis ini mencakup inti dasar agama. Jadi hadis ini adalah inti dasar agama. Jadi kalau kita Islam, sesungguhnya cukup hadis ini. Ini udah mencakup Islam seluruhnya. Kenapa? Karena keselamatan di dalam Islam itu ada 2 pokoknya, ada 2 dasarnya. Satu adalah akidah, amantu billah. Yang kedua adalah istiqomah. Jadi setelah Ramadan ini targetnya adalah akidahnya semakin kokoh, kemudian istiqomah. Yang pertama adalah akidah. Sehebat apapun amal kita, kalau akidah kita salah, itu tak ada gunanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar
fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bihi lahum adzabun alim wa ma lahu bin nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya iman, ini bisa KTP-nya muslim tapi tidak punya iman. Karena orang Islam belum tentu beriman. Ada ayatnya wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada seorang yang baru masuk Islam bilang saya beriman. Katakan jangan bilang beriman, tapi saya Islam. Karena orang lam yadkhulul imanu fi qulubi, karena bisa jadi dia Islam tetapi belum beriman. Nah, orang yang tidak beriman ini kata Allah dalam firman-Nya, la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Amalnya walaupun sebesar emas yang menutupi bumi, yang mengisi bumi ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada yang bilang di dalam Al-Quran itu hanya 10% bicara akidah. Iya, meskipun 10%, tetapi dampaknya itu mencakup semuanya. Jadi kalau seseorang tidak beriman, seseorang kafir tidak beriman, maka tidak ada gunanya amalnya. Itu rukun pertama, rukun keselamatan dalam Islam. Rukun kedua adalah istiqomah. Jadi istiqomah ini adalah pembuktian daripada iman. Walaupun dia beriman, ngaku beriman, tetapi tidak sholat, ini tidak membuktikan keimanannya. Meskipun dibanding orang banyak amal tidak beriman, yang mendingan beriman tetapi amalnya sedikit. Karena Rasulullah bersabda, yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Akan masuk surga orang yang hatinya ada iman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini istiqomah itu penting. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah ad-dawam ala ta'ah. Istiqomah itu tetap dalam taat. Kalau Ramadan kita baca Al-Quran, setelah Ramadan baca lagi. Kalau Ramadan kita sholat sunnah tarawih, setelah Ramadan juga sholat sunnah. Kalau Ramadan kita berzakat, berinfak, setelah Ramadan juga kita berzakat, berinfak. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar istiqomah? Ada beberapa yang disarankan oleh para ulama. Misalnya yang pertama, niat yang benar. Jadi hati-hati dengan niat kita, karena kalau niatnya salah itu akan membahayakan istiqomah. Yang kedua, ad-du'a wal isti'anah, senantiasa berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita ini tidak pernah berdoa istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-mudawamah al-qalil ala al-qalil. Membiasakan kebaikan walaupun kecil. Kebaikan kecil kita lanjutkan, jangan sampai berhenti. Dan yang terakhir adalah as-suhbah as-salihah, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Hati-hati bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena kalau teman kita tidak baik, bisa jadi walaupun tidak selalu, rata-rata itu akan membuat kita tidak baik. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu yang pertama, jadikan iman sebagai imam. Yang kedua adalah kita harus selalu jadikan Al-Quran sebagai kompas kita. Bulan Ramadan itu adalah bulan terbaik. Kenapa menjadi bulan terbaik? Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Kalau di bulan Ramadan kita baca Al-Quran, maka setelah Ramadan itu kita harus tetap membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah syifa. Karena Al-Quran adalah betul-betul penyembuh dari penyakit-penyakit hati. Syifaun lima fis sudur.
Jadi istiqomah itu, ketidakstabilan itu adalah akibat dari kondisi hati kita, kondisi jiwa kita. Maka agar terus direfresh, agar terus kita mendapatkan terapi batin, maka setelah Ramadan agar tetap iman menjadi imam, tidak boleh kita jauh-jauh dari Al-Quran. Mulai dari tilawah, kita baca Al-Quran dengan verbal, karena meskipun verbal satu-satunya buku, satu-satunya kitab yang dapat pahala ketika membacanya per huruf hanyalah Al-Quran. Kalau sudah tilawah, lanjutkan dengan qiraah, membaca, pahami maknanya. Kalau sudah qiraah, lanjutkan dengan tadabbur, renungkan apa isi kandungannya. Kalau sudah tadabbur, amalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini betul-betul mampu menjadikan Syawal ada awal. Jangan sampai Syawal adalah akhir, sehingga dia merasa udah berhenti selama Ramadan. Jangan. Karena ciri suksesnya Ramadan adalah ketika Syawal menjadi awal dengan cara menjadikan iman sebagai imam, dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai kompas kehidupannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa marama bi lisani ma'muratihi wa bi kitabi maniyatihi muddatul haya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada al-muttaqina bi dukhulil jannah wa tawa'ada al-'ashiya bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fardallahu ma'a jami'i sahabatul qarabati wa rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzihim ala ahdika alladzi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidaratil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.